Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur tani, perkenalkan nama saya Sunarno, alamat Desa Panggung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Profesi Mas sebenarnya sebagai apa? Profesi petani, Mas. Petani. Sudah lama ya profesi petani? Lumayan, beberapa tahun. Tapi ya masih terus belajar, Mas. Mas ini saya mau mengenal, coba jenengan perkenalkan tentang apa yang sudah jenengan pakai, terutama pada asam humat. Iya. Asam humat sendiri itu sebenarnya apa sih Mas? Iya Mas. Begini Mas, ini sepengetahuan saya nih Mas. Jadi asam humat menurut saya bahan organik, ekstraksi dari humus atau saripati dari pupuk organik, di mana nanti ketika kita menggunakan asam humat, lahan akan menjadi semakin subur, semakin baik. Kedepannya diharapkan ketika nanti tanah subur, tanaman juga semakin sehat, Mas, semakin subur. Jadi nanti kelebihannya bisa untuk mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Oh, gitu. Iya. Untuk pengurangan pupuk kimia sendiri itu sampai berapa persen? Oh iya. Yang pernah saya alami, pernah saya lakukan itu dalam ukuran satu kotak itu Mas, itu yang biasanya ukuran kebutuhan pupuk 1 kuintal 25 atau 1 kuintal setengah, itu alhamdulillah setelah pakai asam humat bisa berkurang dari di bawah 1 kuintal. Di bawah 1 ya, kuintal? Di bawah 1 kuintal alhamdulillah. Jadi lumayan banyak Mas, iya, lumayan banyak. Dan ini kan asam humat kan organik. Kalau biasanya kan organik sendiri itu kan kalau dikenal di pertanian itu kan slow release. Nah, jadi pelan, beda dengan yang kimia. Sebenarnya keunggulannya sendiri apa sih kok malah slow release yang dipakai sama Mas Narno? Iya. Fast atau release saya enggak begitu Mas. Yang penting saya itu sumber bahannya. Jadi ketika dulu waktu pertama mengenal asam humat Mas, emang ya masih penasaran, tapi setelah kita aplikasikan ternyata memang beda Mas. Jadi tanah itu semakin gembur, bisa menyimpan air, semakin kelihatan subur, tidak lengket ketika kita injak itu Mas. Dan di tanaman juga pertumbuhannya mudah, cepat gitu loh Mas. Memang slow release tapi istilah orang Jawanya mangkler, pelan tapi pasti gitu, Mas. Jadi cepat atau lambat itu menurut saya enggak masalah sih Mas. Yang penting kan nanti reaksi di tanamannya. Yang penting selama ketika masa pertumbuhan zat tersebut bisa berfungsi seutuhnya, semaksimal mungkin. Kemarin itu kan ada lahan yang sebelah kita kan tidak pakai ya Mas. Punya kita kan pakai. Jadi alhamdulillah ketika lahan kita pakai asam humat, setelah musim berikutnya itu kelihatan Mas, masa ngelilirnya, masa perkembangan tanam setelah tanam. Dalam umur yang sama dengan teman kita antara seminggu sampai 10 hari, itu punya kita itu ngelilirnya lebih duluan Mas, lebih hijau, padahal belum dipupuk sama sekali. Karena saya biasanya untuk pupuk pertama itu di umur di atas 10 hari. Jadi sebelum dipupuk itu sudah kelihatan hijau. Jadi alhamdulillah ketika musim kemarin kita hadirkan, kita berikan asam humat di lahan kita, efeknya terasa sampai musim berikutnya, ada sisanya. Slow release-nya itu mungkin Mas. Iya. Nggak habis satu musim, intinya gitu Mas. Tapi setiap musim tetap pakai. Tetap pakai, iya. Tetap perbaruan terus tetap kita pakai gitu Mas. Itu kalau di pasaran itu kan asam humat kan banyak sekali nama produknya. Iya. Ini yang jenengan pakai biasanya apa Mas? Ini yang saya pakai sudah beberapa musim ini saya pakai Umifit Mas. Umifit. Umifit ini saya pakai biasanya itu untuk satu kotak itu 2 pack Mas. 1 kilo. 1 kilo. Jadi ini kan kemasannya kan 500 gram, setengah kilo. Jadi per kotaknya itu saya pakai 2 pack, 1 kilo. Dan nanti untuk kelipatan berapa kan menyesuaikan luas lahan kita semua. Masing-masing kan tidak sama ya Mas ya, luas lahannya. Jadi intinya ini saya per kotak pakai 1 kilo. 1 kotak itu luasannya berapa? 1 kotak itu 1.400 meter persegi Mas. Kotak itu kan penamaan daerah nih Mas. Seperapat, sekotak itu Mas. Kalau di daerah saya sekotak itu diameternya 1.400 meter persegi Mas. 1.400 meter persegi penggunaannya pakai 1 kilo. 1 kilo. 2 pack ini Mas. Satu musim? Satu musim, ya 1 musim.
Nah, terus untuk pengaplikasiannya sendiri seperti apa? Yang pengalaman dari Mas Nano pakai? Oh iya. Untuk cara pakainya ini saya campur di pupuk, Mas. Saya campur pupuk. Jadi waktu kita mupuk, kebetulan kan saya pakai versi yang pupuk pendam, Mas. Orang sini bilang ngicir. Saya pakai ngicir, itu umur 12 hari. Saya pendam. Jadi per kotaknya kan saya pakai 90 kilo pupuk kimia. Ininya 1 kilo 2 pack. Ini saya pendam, Mas. Nah, ini nanti untuk yang 1/4 atau 1/3 bagian dari 90 kilo tersebut kita tabur, kita campur pakai Humifit ini. Jadi untuk pendam itu belum saya kasih Humifit. Selesai pendam langsung hari itu saya sebagian yang sekitar 1/3-1/4% tadi, mungkin dari 90 kilo mungkin 20 kilo atau 30 kilo itu saya campur Humifit ini, Mas. Saya tabur. Jadi untuk pemupukan saya cuma 1 kali. Saya model pendam 2/3 atau 3/4 bagian pupuk. Untuk sisanya saya tabur pakai untuk mencampurkan Humifitnya. Jadi Humifit ini saya pakai yang ditaburnya, Mas. Untuk pendamnya enggak, ya ditabur. Untuk pencampurannya sendiri dengan pupuk kimia tadi, itu disarankan yang pakai pupuk apa, Mas? Oh iya, untuk asam umat ini kan tepung ya, Mas. Tepung kayak bubuk kopi itu mendingan untuk pencampurnya pakai yang urea atau ZA, Mas, yang pupuk putih itu. Kenapa? Kalau saya di urea, tingkat lekatnya lebih lekat, Mas. Kalau yang NPK itu pernah saya coba, tingkat lekatnya kurang, melekatnya antara bubuk asam umat ini, Humifit ini dengan NPK kurang. Jadi saya akhirnya ke depannya beberapa musim ini akhirnya pakai urea. Untuk yang mencampurnya, melekatkannya. Setelah campur dengan urea, baru kita kasih NPK, gitu, Mas. Jadi untuk pertama nyampurnya Humifit ini saya pakai di ureanya, Mas. Oke, berarti pengaplikasiannya satu musim itu cuma 1 kali. 1 kali. Yang pendam sama tabur. Iya. Itu di umur berapa, Mas? 12 hari. Di 12 hari. 12 hari. Selanjutnya lagi enggak ada. Enggak. Kita pakai semprotan dari atas. Kalau memang dibutuhkan pakai pupuk daun yang dari atas itu, Mas. Tapi alhamdulillah ini untuk yang musim rendeng ini alhamdulillah itu cuma 1 kali, Mas. Dalam artian kita pupuk umur 12 hari, terus pendam hari itu juga, kita sore kita tabur, sisanya itu kita campur Humifit, sudah itu aja, Mas. Kita cuma tinggal pengairan, kita jaga supaya pelarutannya pupuk tadi bisa semaksimal mungkin, karena kan pupuk kan langsung kita kasihkan di awal, jadi untuk pelarutnya harus kita cukupi kebutuhannya biar nanti peresapannya di tanaman kan efektifnya lebih bagus, Mas. Sebenarnya kalau fungsinya sendiri yang dipendam, yang ditanam sama yang ditabur apa, Mas? Oh iya begini, Mas. Untuk yang pendam itu kan saya kasih mode yang 4 rumpun 1 titik di tengah. Itu untuk nanti yang kedepannya, Mas. Dalam artian berapa gram? Berapa ya, Mas? Kalau gramnya kira-kira sekitar takarannya 1 sendok makan, Mas. Per 4 rumpun tadi 1 sendok makan. Campuran dari beberapa pupuk yang masing-masing kita gunakan. Kan saya pakai kimianya kan ada beberapa macam. Jadi semua saya campur. Saya beri takaran per titik itu 4 rumpun itu sekitar 1 sendok makan. Sisanya dari 90 kilo tadi per kotak tadi, sisanya itu saya campur dengan Humifit terus saya taburkan. Fungsinya untuk yang pendam itu untuk yang mangkler, yang belakangan setelah mungkin pembesaran anakan. Tapi untuk yang sisanya tadi kenapa ada pendam ada tabur? Yang tabur tadi untuk start awal, Mas. Tujuan saya begitu. Jadi start awal kita pakai yang tabur dan Humifit tadi. Terus yang pendam habis yang tabur, pendam sudah mulai meresap, diserap tanaman. Jadi mangkler, melintu ibarat istilahnya orang Jawa, melintu. Jadi fungsinya kalau bisa saya simpulkan yang tabur tadi biar untuk cepat merespon ke tanaman padinya yang di mana akarnya tadi belum nyampe di titik. Ya, betul. Ya, Mas. Ya, betul. Bicara tadi sudah panjang lebar, Mas Nano. Untuk hasilnya sendiri, tadi sudah ada penurunan dari penggunaan pupuk. Ya, alhamdulillah kebutuhan menurun. Kalau dari hasilnya sendiri gimana, Mas Nano? Ya, alhamdulillah, Mas. Untuk yang musim kemarin itu
luasan, mohon maaf ini yang wilayah sini ya Mas ya, mungkin untuk teman-teman ada yang lebih di atas rata-rata daerah kami ya, alhamdulillah. Untuk daerah kami di sini yang di Panggung Barat itu alhamdulillah untuk 3 kotak itu biasanya kan sekitar 29 kental, 3 ton gitu Mas standarnya. Ini alhamdulillah setelah pakai Umifit 3 ton lebih Mas. Ada 3,4. Kemarin itu alhamdulillah ada peningkatan. Di satu sisi kebutuhan pupuk kimia kita menurun, tapi di satu sisi penghasilan kita naik. Alhamdulillah dengan Asam Umat memang saya sangat merasakan perbedaannya. Alhamdulillah Mas. Oke Mas Nano, mungkin ada pesan-pesan sedikit ke petani atau seluruh petani Indonesia mengenai produk Asam Umat Umifit ini. Monggo Mas Nano. Monggo dulur-dulur tani yang seprofesi dengan kita di pertanian untuk padi, monggo. Tanah kita sekarang sudah mulai agak rusak. Silahkan untuk perbaikan tanah, membenahi tanah, menyuburkan, mengurangi pupuk kimia, monggo. Ada Asam Umat, Umifit, sangat membantu kita, sangat dibutuhkan tanah kita. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Monggo, ayo dulur-dulur tani kita bangkit, perbaiki tanah kita seawal mungkin, secepat mungkin, demi kedepannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Nano atas penjelasannya yang saya rasa cukup bisa membantu dulur-dulur tani kita di Indonesia. Monggo Mas Nano, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.